Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Saputri dengan nomor NPM 2025 14500 Di sini saya akan menjelaskan dan mengulik mengenai masalah pendidikan di Indonesia. Salah satunya yang akan saya ambil adalah kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat kenapa sih pendidikan berkualitas itu penting untuk suatu bangsa. Nah, pendidikan adalah dasar utama untuk membentuk suatu bangsa. Nah, pendidikan yang berkualitas adalah kunci utama untuk membangun masyarakat atau membentuk masyarakat yang kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan di tingkatan global. Nah, meski pendidikan di Indonesia itu sudah ada kemajuan, tapi pada faktanya masih ada tantangan-tantangan yang harus kita lewati untuk mencapai suatu pendidikan yang berkualitas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sih kualitas di Indonesia itu masih rendah. Pertama, ada di kurangnya fasilitas di daerah terpencil. Masih banyak daerah terpencil yang kekurangan akses untuk menuju ke sekolah. Nah, itu tuh jadi penghambat kenapa sih di daerah-daerah terpencil itu masih susah untuk mendapatkan pendidikan, karena akses yang ditempuh untuk menuju sekolah pun kadang masih susah. Faktor-faktornya itu biasanya ada juga dari fasilitas yang tidak memadai, kayak masih buku-buku paket yang susah untuk didapatkan di daerah-daerah tersebut. Terus fasilitas-fasilitas kayak komputer dan lain-lain itu masih susah untuk dibawa ke daerah terpencil tersebut. Lalu ada juga ruang pelajaran yang sempit. Biasanya tuh kita sering menemukan atau menjumpai pendidikan-pendidikan itu atau sekolah-sekolah itu tempatnya itu kayak kecil, susah banget, kayak belajar aja tuh kadang dempet-dempetan kayak gitu. Lalu akses ke dari daerah terpencil untuk menuju ke suatu sekolahan itu kadang masih susah, atau kayak entah ngelewatin sungai dulu atau kayak ngelewatin hutan-hutan kanan kiri yang membuat tuh siswa-siswa itu atau para pelajar itu susah untuk mendapatkan akses ke sekolah. Jadi pendidikan yang dia dapat pun masih kayak masih kesulitan, atau masih pendidikan pun masih kurang layak gitu. Kedua, kurangnya dana untuk pendidikan di Indonesia. Itu juga menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan atau tingkat kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Meski anggaran pendidikan tiap tahunnya sering meningkat, tapi pada faktanya masih terdapat kesenjangan antara anggaran yang dialokasikan dengan anggaran real di lapangan. Hal ini mengakibatkan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta rendahnya kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Lalu ketiga, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia itu pendidik dalam menggali potensi murid. Dia itu lemah. Para pendidik tuh seringkali memaksakan kehendak tanpa memperhatikan kebutuhan, minat, bakat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Letak kelemahan para pendidik kita ada di mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi pada siswanya. Para pendidik seharusnya memperhatikan kebutuhan anak, bukan malah memaksakan suatu yang membuat anak kurang nyaman dalam mencari ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan kepada para anak atau para siswa-siswi dan para murid untuk lebih kreatif lagi. Yang keempat, alasan kenapa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswanya, serta kurikulum yang sentralistik sehingga membuat potret pendidikan semakin suram. Karena kurikulum yang hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah saja, tanpa memperhatikan kebutuhan pada masyarakat. Dan lebih parahnya lagi, pendidikan tidak mampu melahirkan lulusan yang kreatif dan handal. Letak kesalahannya, saat kurikulum dibuat di Jakarta mungkin tidak memperhatikan kondisi yang sedang dialami oleh masyarakat di daerah. Nah, itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Lanjut ke dampak-dampak. Apa saja sih dampak-dampak yang terjadi jika
Di Indonesia masih terdapat ketidakmerataan dalam sistem kualitas pendidikannya. Nah, secara singkat, ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia itu menyebabkan berbagai dampak, dari mulai dampak individu, dampak masyarakat, bahkan pembangunan nasional secara keseluruhan. Nah, dampak-dampak itu meliputi, pertama ada di dampak ekonomi, yaitu rendahnya sumber daya manusia (SDM). Kesenjangan pendidikan secara langsung menghasilkan SDM yang rendah dan tidak merata, terutama di daerah tertinggal. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia secara global. Kedua, ada di peluang kerja terbatas dan pengangguran. Individu dari latar belakang pendidikan yang kurang berkualitas cenderung memiliki peluang kerja yang lebih sedikit. Nah, sehingga meningkatkan resiko pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Lalu ketiga ada di siklus kemiskinan. Rendahnya pendidikan berkontribusi pada siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak dan pada akhirnya sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Lalu keempat, ada di kesenjangan pendapatan. Pendidikan yang baik dapat menjadi kunci meningkatkan pendapatan seseorang, sehingga ketidakmerataan pendidikan memperlebar jurang kesenjangan pendapatan dan ekonomi di masyarakat. Lalu beralih ke dampak sosial. Nah, dampak sosial yang akan kita dapatkan jika masih terdapat ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia itu masih berlanjut, itu akan berdampak pada sosial juga. Pertama, ada di kesenjangan sosial yang melebar. Perbedaan pendidikan dapat menciptakan jurang sosial yang semakin lebar di antara kelompok masyarakat berpendidikan tinggi dan rendah. Lalu kedua, ada di peningkatan angka kriminalitas. Kesenjangan sosial yang parah akibat ketidakmerataan pendidikan dapat memicu peningkatan angka kriminalitas. Kenapa angka kriminalitas itu sangat bertambah? Karena pertama, banyaknya pengangguran. Karena di Indonesia itu masih banyak sistem yang kayak masih mengandalkan pendidikan. Ya, memang pendidikan itu penting. Jadi karena ketidakmerataan pendidikan yang ada di Indonesia itu masih berlanjut, jadi angka pengangguran pun masih terus bertinggi. Lalu akhirnya karena mereka tidak ada kerjaan, ya akhirnya mereka mencari peluang untuk mencari rezeki ya ke kriminalitas, karena dengan mencuri dan lain-lain dia itu bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan penghasilan. Jadi dia mengandalkan kriminal itu penghasilan dia, seperti itu. Lalu next ada di dampak pembangunan nasional. Jika ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih berlanjut, akan berdampak pada pembangunan nasional. Pertama, hambatan pembangunan daerah dan nasional. Rendahnya kualitas SDM di daerah tertentu menghambat pembangunan daerah tersebut, dan secara kesatuan menghambat pembangunan sosial serta ekonomi negara secara keseluruhan. Kedua, ancaman bonus demografi. Jika kualitas pendidikan tidak segera diperbaiki di Indonesia, dikhawatirkan akan mengalami bencana demografi, bukan bonus demografi, karena jumlah usia produktif yang besar tidak didukung oleh kualitas yang memadai. Ketiga, ada ketidaksiapan dalam perubahan cepat. Sistem pendidikan tidak merata dan tidak adaptif dapat menyebabkan ketidaksiapan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Ada di sesi terakhir, yaitu solusi agar kualitas pendidikan di Indonesia itu sama rata. Pertama, ada di peningkatan kompetensi guru. Peningkatan kualitas guru merupakan kunci utama. Program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, serta penyediaan insentif untuk guru yang bertugas di daerah terpencil perlu diperkuat. Selain itu, pengembangan soft skill dan pemahaman pedagogi modern sangat penting untuk mendorong proses pembelajaran yang efektif. Kedua, ada di reformasi kurikulum. Kurikulum harus fleksibel dan relevan dengan kebutuhan di abad sekarang. Fokus pada pengembangan karakter, keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital perlu ditingkatkan. Integritas kurikulum dengan kebutuhan lokal dan potensi daerah juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa. 3. Ada di pemanfaatan teknologi digital.
Transformasi digital dalam pendidikan harus didorong melalui penyediaan akses internet, perangkat belajar, dan platform pembelajaran daring yang inklusif. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk memperluas jangkauan teknologi ke seluruh pelosok negeri. Keempat, ada di peningkatan infrastruktur pendidikan. Investasi dalam pembangunan sekolah yang layak, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya sangat penting. Prioritas diberikan pada daerah yang masih mengalami kekurangan infrastruktur pendidikan. Kelima, yaitu kolaborasi multi pihak. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, LSM, dan masyarakat sangat diperlukan. Program magang, kelas industri, dan kemitraan dengan institusi internasional dapat meningkatkan kualitas lulusan dan membuka wawasan global. Mungkin itu beberapa solusi yang bisa diberikan untuk kualitas pendidikan di Indonesia agar lebih merata dan sama, tidak dibeda-bedakan. Lalu kesimpulannya ialah meningkatkan kualitas edukasi di Indonesia bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat mungkin dicapai melalui strategi yang terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan mutu guru, reformasi kurikulum, pemanfaatan teknologi, serta penguatan infrastruktur di Indonesia dapat menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya merata, tetapi juga bermutu tinggi dan kompetitif di tingkatan global. Mungkin sekian penjelasan dan perdalaman materi mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia pada kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya dan sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.